adalah satu proses belajar, ya. Marilah kita bertekad mencintai Tuhan Yesus Kristus karena hari-hari ini kasih manusia makin dingin. Kasih manusia itu semakin hari semakin dingin. Mari kita baca di Matius 24 ayat 12. Apa yang menyebabkan atau mengapa kok semakin hari atau hari-hari ini disebutkan di dalam ayat Alkitab ini kasih manusia itu makin dingin? Apa yang menyebabkannya? Ya, saya minta nanti Wita. Wita ada? Halo Wita. Ya Ibu. Wita nanti minta tolong ya. Coba baca Matius 24. Matius 24 ayat 3 sampai 14 tentang permulaan penderitaan. Supaya sama-sama kita lihat mengapa kok ada apa? Apa yang menyebabkan sampai semakin hari kasih manusia itu semakin dingin. Ya. Oke, Wita, Matius 24 ayat 3 sampai 14. Matius 24 ayat sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, adalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, tuh ya. Perhatikan ayat tadi. Kita bersyukur ya, jadi orang Kristen, dan kita bersyukur berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang di depan itu Tuhan sudah nyatakan kepada kita, sudah beritahu kepada kita melalui bacaan Alkitab ini. Coba kalian lihat ya, satu persatu. Coba ya. Ayat 4. Dikatakan di situ, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi salah satu penyebab kenapa kasih manusia itu semakin hari semakin dingin, karena semakin banyak orang-orang di luar sana yang akan bermunculan, yang akan menyesatkan kita melalui pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Karena munculnya pengajaran-pengajaran ini membuat atau menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Karena timbul rasa ketidakpercayaan, makanya kasih itu menjadi dingin. Terus ayat yang kelima. Ayat yang ke-6 ya. Coba ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Pasti kalian sudah mendengar sekarang ya, perang antara Rusia dengan Ukraina. Kalau kalian ikuti beritanya itu luar biasa, ya sangat-sangat menyedihkan. Bahkan tadi saya sempat nonton di CNN itu kunjungan paus
paus ke anak-anak Ukraina yang mengalami trauma dan yang dirawat di rumah sakit karena perang. Jadi ada satu anak kecil, dia sepertinya umur di bawah 5 tahun ya, sekitar 2 atau 3 tahun. Itu tapi tidak ditampilkan ya, cuma diperlihatkan bahwa antara tangannya paus dan anak kecil ini memegang tangan paus, ya, Paus Yohanes Paulus. Ya. Dia memegang tangannya, terus sama paus ini didoakan anak itu diberi tumpangan tangan. Ya. Sedih sekali, ya, sedih sekali. Itu masih banyak lagi hal-hal lain yang kalau kita lihat ya dari kasus ini, salah satu contoh saja antara Rusia dan Ukraina. Banyak ketakutan-ketakutan yang muncul. Kita mendengar bahwa ancaman-ancaman ya Rusia bahwa jikalau Ukraina akan bergabung ke NATO, maka atau ada bangsa lain misalnya Amerika atau Inggris yang membantu Ukraina untuk menghadapi tentara Rusia, maka Rusia akan mengeluarkan nuklirnya. Nah, Korea Utara juga akan membantu, mengatakan bahwa mereka juga akan membantu Rusia mengeluarkan nuklirnya. Jadi perang nuklir. Nah, hal itu kita jadi berpikir, waduh, kalau sampai nuklir keluar kita bagaimana ya? Pasti kita mati nih. Gitu ya. Ketakutan-ketakutan seperti itu mulai muncul. Itu dinyatakan loh di Alkitab. Ya, sudah dinyatakan di Alkitab. Sudah dinyatakan di Alkitab, ya. Nah, terus di sini dikatakan, berawas-awaslah kamu, jangan kamu menjadi gelisah. Kita tidak boleh menjadi gelisah setelah mendengar berita seperti itu. Karena itu semua sudah seharusnya terjadi. Semalam itu bagus sekali ya, firman yang disampaikan oleh Pak Yapi di Komsel Sukacita. Jadi Pak Yapi menyampaikan begini, jangan kita berdoa supaya digagalkan rencana Rusia seperti ini, digagalkan perang. Tetapi karena itu perang ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya, berarti kalau kita berdoa supaya perang ini tidak terjadi, itu berarti kita melawan. Ya, melawan kehendak Tuhan yang memang sudah seharusnya, sudah Tuhan gariskan untuk itu harus terjadi. Tetapi sebaiknya kita berdoa seharusnya seperti ini, supaya Tuhan menolong, membantu orang-orang percaya yang ada di Ukraina supaya mereka tetap kuat. Ya, mereka tetap kuat. Doanya seharusnya seperti itu, dan Tuhan tetap melindungi mereka dan keluarga mereka. Terus di sini juga disebutkan di ayat 7, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau kita lihat berita, ada banyak sekali hal-hal yang terjadi ya di dunia. Seperti berita bahwa di Bangladesh itu termasuk negara yang negara yang boleh dikata di bawah ya. Jadi ada mengalami kelaparan di sana. Ada satu berita itu, di sana itu ada anak-anak di tempat tertentu, di satu daerah tertentu di Bangladesh itu, yang untuk mengatasi supaya mereka tetap bisa makan, mereka dipekerjakan di pabrik kaca. Nah, di pabrik kaca. Mereka kerja di pabrik kaca itu sudah seharusnya kan menggunakan alas kaki, minimal sendal. Tetapi ini tidak, karena saking miskinnya mereka tidak mampu untuk membeli sendal. Sampai seperti itu. Ya, jadi uang yang diperoleh dari hasil bekerja di pabrik kaca itu digunakan untuk membeli makanan sehari-hari. Ya. Terus gempa bumi, gempa bumi di berbagai tempat. Dulu saya sempat berpikir seperti ini, bahwa gempa bumi itu dan tanah bergerak ya, yang sekarang itu kan ada bukan hanya gempa bumi, tapi tanah itu bisa bergerak, tanah itu bisa berjalan, likuifaksi. Dulu saya berpikir seperti ini, hanya terjadi di kota saya, di kota kelahiran saya, di Palu, di Sulawesi Tengah. Tetapi ternyata terjadi saat ini di
Jawa, daerah Jawa. Itu saya sempat dengar di daerah Garut dan Sukabumi. Ya, tanah bergerak. Kalian bisa bayangkan itu, tanah bergerak itu. Ya, waktu itu kejadian di Palu, waktu itu likuifaksi itu tanah bergerak. Jadi selain gempa bumi, tanah itu terbelah. Ya, tanah terbelah, belah dua, kemudian dari lubang yang terbelah ya, akibat patahan itu, keluar air lumpur seperti air sawah. Ya, seperti lumpur di sawah yang berwarna abu-abu kehitaman. Kemudian tanah itu bergerak. Bergeraknya itu yaitu rumah itu berjalan. Rumah yang semula di sebelah kanan bisa berpindah ke sebelah kiri. Jadi itu sudah terjadi dan itu sudah dinubuatkan di Alkitab sudah berabad-abad tahun yang lalu. Ya. Terus ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 disebutkan di situ. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, banyak orang akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, ini nih yang menyebabkan hal-hal yang menyebabkan kasih itu menjadi dingin. Kemudian akan banyak muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi kalian roket bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Kalian punya waktu yang begitu banyak untuk kalian belajar tentang Alkitab dan isinya. Coba perhatikan ini. Belajar tentang Alkitab itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena contoh saat ini ya, ini sudah dituliskan beribu-ribu abad tahun yang lalu. Tetapi terjadi sekarang kan? Terjadi sekarang bahwa akan terdengar deru perang, gempa bumi, kelaparan. Seperti itu. Jadi masa depan tentang dunia ini, tentang bumi ini, tentang hidup kita, itu semuanya ada tercantum di dalam Alkitab. Ya, kitab kehidupan. Ya, jadi rahasia kehidupan itu semuanya ada dalam Alkitab. Ya, jadi sudah seharusnya kita memiliki waktu khusus untuk kita membangun terus hubungan dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan itu? Baca Alkitab setiap hari. Persoalan mengerti, tidak mengerti, baca saja. Ya, baca saja. Karena nanti Roh Kudus yang akan memberikan pengertian itu. Ya, seperti kalimat di atas yang saya tuliskan ini. Kasihilah Yesus betapapun lemah dan kurangnya pengertian kita akan Dia. Ya. Nah, ayat yang ke-13 ini ada penghiburan nih pada kita nih. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi itu ya hal-hal yang menyebabkan kasih manusia itu semakin hari akan semakin tinggi. Terus yang berikutnya, Yesus pernah mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang memuliakan Dia dengan bibir, padahal hati mereka jauh darinya. Nah, ini di Matius 15. Bentar ya. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Ini tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya. Saya minta nanti siapa ya? Dersa. Coba Dersa. Dersa ada? Ada Matius berapa itu? Matius 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat 1 sampai 20. Ya. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi.
Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ayat 12. Oke, mungkin ini ya. Halo? Dersa? Ya. Oke. Ya, jadi terima kasih ya. Jadi di sini Matius 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, di sini kalau kita lihat tadi apa yang dibaca oleh Dersa, di sini terdapat percakapan antara Tuhan Yesus dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Jadi sini ayat yang ketiga, Yesus itu orang Farisi bertanya ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu kok melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka itu tidak membasuh tangan. Terus Yesus jawab begini, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi Tuhan tidak menginginkan ya kita kasih kita kepada Tuhan itu menjadi kasih yang setengah-setengah. Kasih Tuhan tidak mau kita menduakan Dia. Ya, ada banyak orang-orang di luar sana yang mereka tetap beribadah. Ibadah mereka rajin, mereka tekun,
Mereka dengan sangat luar biasa, sangat antusias mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah, mempelajari tentang Alkitab, ya, luar biasa. Tetapi adat istiadat itu tetap ada di dalam hidup mereka. Ya, adat istiadat nenek moyang itu tetap ada di dalam hidup mereka. Mereka tetap menjalankan perintah nenek moyang mereka. Ya, hal-hal yang mereka percaya untuk bisa terus mempertahankan adat istiadat itu untuk tetap ada. Nah, Tuhan itu tidak menginginkan seperti itu. Ya, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Makanya di sini dikatakan bahwa Yesus itu sangat mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang memuliakan Dia dengan bibir, padahal hati mereka itu jauh darinya. Ya, nanti kita akan bahas di depan nanti hal ini. Nah, di sini saya tuliskan, memuliakan Allah dengan bibir tetapi hati jauh dari Tuhan karena masih menjalankan adat istiadat yang merupakan perintah manusia. Jadi adat istiadat itu adalah sesuatu yang merupakan perintah manusia. Ya. Perintah manusia dan di dalamnya itu ada si jahat. Ya. Kita menyembah si jahat, memuliakan mereka. Makanya Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang itu. Nah, terus yang berikutnya nih, dari Kingsword. Waspadalah, jangan kita rajin dan setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi hati kita jauh darinya. Kasih harus bersumber dari hati, beda dengan mulut yang mudah menggumbar kata-kata cinta tanpa didasari kasih sesungguhnya. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kasih itu harus dari hati. Ya, kasih itu harus dari hati. Jangan hanya mudah mengucapkan dengan kata-kata melalui mulut, tetapi tidak didasari dengan kasih yang sesungguhnya. Oke. Terus yang berikutnya ini, kemampuan mengasihi Tuhan itu bukan datang dari kekuatan kita. Ingat, kemampuan mengasihi Tuhan bukan datang dari kemampuan kita. Ada anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi Sang Raja. Kiranya kita semua dimampukan untuk sanggup mengasihi Sang Raja dengan segenap hati dan kekuatan kita. Nah, kemampuan untuk mengasihi Tuhan itu bukan datang dari kemampuan kita ya, tetapi itu merupakan anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nah, di sini kita sama-sama pelajari kasih yang bersumber dari hati. Di sini ada beberapa gambar ya. Beberapa gambar yang akan kita lihat sama-sama. Mengapa kok kasih itu benar-benar harus dari hati? Ada apa dengan hati? Ya, hati itu kalau kita lihat organ secara organ manusia, hati itu salah satu fungsinya dia adalah untuk sebagai tempat untuk menyaring sebagai tempat untuk racun-racun yang kita, misalnya racun-racun yang kita makan dari tubuh kita itu yang kita makan, kemudian nanti oleh hati racun itu diproses sehingga tidak membahayakan tubuh kita dan akhirnya kan ditampung di dalam empedu. Makanya kalau kita lihat biasanya hewan pun kan seperti itu proses ini dalam tubuhnya ya, proses metabolisme dalam tubuhnya. Makanya kenapa kalau misalnya nih kita salah makan atau ada hati ikan atau hati ayam yang kemakan sama kita, ada empedu, maksud saya empedu, itu terasa pahit. Karena itu, empedu itu adalah tempat buangan dari racun-racun yang ada di dalam hati, ditampung di dalam empedu itu. Nah ini, mengapa kasih itu dikatakan, kasih itu harus bersumber dari hati. Ya. Nah, ini satu persatu kita pelajari sama-sama. Yang pertama, dari gambar ini, coba kalian perhatikan. Dulu saya sempat pernah ya sampaikan ini di ibadah roket sekitar tahun 2000 berapa gitu. 2019 apa berapa gitu. Pernah sempat saya sharekan waktu kita masih offline ya tentang gambar ini. Nah, dari gambar ini coba lihat. Ini Alkitab dan salib. Salib, namakan Yesus. Alkitab
Di sini warnanya hitam. Artinya Alkitab ini tidak pernah dibaca oleh orang ini. Alkitab ini tidak pernah dibaca. Alkitabnya tertutup dan berwarna hitam. Kemudian salibnya itu hitam. Salibnya itu tidur. Artinya Tuhan Yesus itu tidak berfungsi, atau Tuhan Yesus itu benar-benar tidak Tuhan Yesus itu benar-benar tidak diundang oleh orang ini di dalam hidupnya. Ya, sehingga seperti ini, salibnya tertidur dan berwarna hitam. Kemudian merpati. Merpati ini lambang Roh Kudus ya, merpati putih. Merpatinya itu tidak tinggal di dalam hati orang ini. Nah, ini hatinya. Dalam hati orang ini. Jadi merpati ini atau Roh Kudus ini siap. Dia terbang di luar dari hati orang ini. Ya. Roh Kudusnya terbang. Ya. Kemudian di dalam hati orang ini, coba lihat. Orang ini punya hati nurani, punya mata. Mata ya. Mata jendela. Mata itu adalah jendela hati. Ya. Dia punya, dia tahu. Tetapi yang berkuasa di dalam hidupnya itu adalah hewan-hewan ini. Ini sebagai contoh. Coba lihat baik-baik. Di setiap hewan itu ada si jahat yang menjadi penunggang masing-masing hewan. Dan lihat ini, di dalam kursi kehidupan orang ini, yang duduk dalam kursi kehidupannya adalah si jahat. Bukan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Tapi si jahat yang duduk dalam kursi kehidupan orang ini. Ada anjing ditunggangi oleh si jahat. Merak, lambang kesombongan. Kemudian kambing, lambang ketidaktaatan. Ya. Ada babi. Babi ini melambangkan kerakusan, kedurhakaan, keserakahan. Babi. Ini menjadi ada penunggangnya semua. Masing-masing hewan ini ada ditunggangi oleh si jahat. Kemudian kura-kura. Kura-kura. Malas, kelambanan, kemalasan. Ya, suka menyembunyikan diri. Jikalau ada masalah, dia menyembunyikan diri. Ya. Jadi kemudian singa, ini harimau. Keegoisan, kemarahan. Ya, pertumpahan darah ini. Kemudian ular. Ini ada penunggangnya nih. Masing-masing hewan ini ada penunggangnya nih. Ditunggangi oleh si jahat. Ditunggangi oleh si jahat. Ya, ular. Melambangkan apa? Kelicikan, kemunafikan. Kemudian ini kalau tidak salah anjing. Anjing itu adalah lambang dari adu domba ya. Adu domba, keributan. Itu anjing. Keributan. Dalam hidup orang ini bisa kalian lihat. Di dalam hatinya itu benar-benar tidak memiliki kasih. Karena yang berduduk di dalam hidupnya, di dalam kursi kehidupannya itu adalah si jahat. Akibatnya, Roh Kudus itu tidak mau tinggal dalam hidup orang ini. Karena firman Tuhan itu tidak pernah dia undang untuk ada hidup dan tinggal di dalam hidupnya. Jadi yang sebenarnya kita sendiri yang terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk mengundang Roh Kudus, mengundang firman Tuhan, mengundang Yesus untuk tinggal di dalam kita. Supaya Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi kita pertama yang membuka respon, membuka hati. Ya, bukan Tuhan. Jadi yang sebenarnya itu kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Nah, terus gambar yang kedua. Di sini terlihat dia sudah membaca Alkitab. Lihat gambarnya Alkitabnya. Sudah terbuka dan berwarna kuning. Ya. Salibnya sudah berdiri, sudah tidak tidur lagi. Ya, salibnya sudah ada, sudah tahu. Nah, merpatinya coba lihat. Yang sebelumnya merpati ini membelakangi orang ini, membelakangi hati orang ini. Siap, bahkan sudah terbang meninggalkan. Merpatinya itu sudah mau mendekat masuk ke dalam hati orang ini, ke dalam hidup orang ini. Tetapi masih ada yang menghalangi. Mengapa merpatinya sudah mau? Karena dia sudah mau membuka hidupnya, sudah mulai membaca.
walaupun hanya sedikit, sudah mulai membaca. Tapi dalam hidup orang ini, dalam hati orang ini, yang masih berkuasa itu adalah merak, kesombongan, kambing ketidaktaatan, kemudian ada babi dalam hati orang ini, ada penyu, kura-kura, ada singa, harimau, ada ular, ada anjing. Dan di dalam hati orang ini yang masih bersinar itu adalah si jahat. Walaupun matanya terbuka dan dia sudah membaca firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus juga sudah melihat itu, tapi Roh Kudus belum mau tinggal dalam orang ini. Karena dia masih dalam hatinya itu masih yang menjadi bintang, yang masih hidup di dalam dosa. Coba lihat ini, masih ada iblis, ya. Meraknya juga coba lihat, masih membuka dengan lebar sayapnya. Ya. Merak ini lambang kesombongan. Oke. Nah, terus yang ini, dari kedua gambar yang sebelumnya, kalian bisa lihat, kalau kedua gambar sebelumnya itu, hewan-hewan ini ada di dalam hati orang ini. Sekarang, hewan-hewan itu ada di luar dari hati orang ini. Tetapi, coba lihat, meraknya masih ada. Ini iblis ini masih siap, iblis masih berjaga-jaga, masih siap di luar untuk bisa selalu setiap saat masuk ke dalam hidup orang ini. Mengapa? Karena ini Alkitabnya tertutup, firman Tuhannya tertutup, Alkitabnya tidak pernah dibaca. Alkitabnya berwarna hitam dan tertutup. Dia membaca firman Tuhan, dia tidak membaca. Dia memiliki hati tapi tidak membaca. Punya mulut tapi tidak pernah bersaksi tentang Kristus. Dia mungkin sudah mendengar cerita tentang Kristus, mendengar tentang mujizat yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi karena dia sendiri tidak pernah membaca Alkitab, makanya iblis itu masih, atau si jahat ini, siap ada di dalam, siap untuk masuk ke dalam hati orang ini. Ya, coba lihat wajahnya. Wajahnya pun masih terlihat sedih, tidak ada sukacita. Ya, meraknya masih mengepakkan sayapnya, masih terbuka dengan sangat lebar. Ya, ularnya coba lihat ini, sangat-sangat aktif nih. Ya. Bahkan setengah masuk ke dalam hati orang ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Dia tidak pernah tahu isinya apa itu firman Tuhan. Dia mungkin dengar firman Tuhan, tapi dia sendiri tidak pernah baca. Makanya iblis itu siap masuk nih, setiap saat masih bisa masuk. Kambing lambang ketidaktaatan, itu masih selalu ada di dalam hidup orang ini. Nah, terus lihat ini, gambar yang berikutnya, gambar yang keempat. Ya. Alkitabnya oke, sudah dibaca, sudah bersinar. Alkitabnya ya, sudah dibaca sama orang ini. Tetapi dia tidak pernah mengundang Yesus untuk tinggal di dalam hidupnya, dan dia sendiri tidak tinggal di dalam Yesus. Ya, kenapa? Ini kemungkinan orang ini dia membaca firman Tuhan, tapi dia tidak pernah bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah bersaksi. Dia tahu tentang cerita tentang Roh Kudus. Dia pernah mengalami tentang kebaikan Tuhan dalam hidup orang ini. Tetapi dia tidak pernah bersaksi. Dia tidak pernah bercerita tentang Tuhan dalam hidupnya. Lihat, ini ularnya sudah diam ya. Diam. Ya, tetapi terus mengawasi. Kenapa saya katakan bahwa dia tidak pernah bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Karena di sini tidak ada mulutnya tidak ada di sini. Dia tidak pernah bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dia orangnya taat membaca firman Tuhan, tetapi yaitu tidak pernah bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa membangun orang lain dalam kebaikan. Ya, jadi belum ada kasih di dalam yang bersumber dari dalam hati orang ini. Nah, gambar yang terakhir.
Dari gambar-gambar yang sebelumnya kalian bisa lihat ya, bahwa kalau gambar yang sebelum-sebelumnya itu wajah orang ini ada yang jahat, yang tampak terlihat jahat, ada yang tampak terlihat sedih. Tetapi yang sekarang wajah orang ini coba lihat, terlihat berseri-seri, terlihat ada sukacita, terlihat ada damai sejahtera. Mengapa? Karena yang namanya firman Tuhan sudah dihidupi di dalam orang ini. Coba lihat ini. Alkitabnya terbuka, berwarna kuning dan bersinar-sinar. Ya, artinya Alkitab ini dibaca oleh orang ini. Sehingga dia tahu tentang rahasia kehidupan, dia punya hubungan dengan Tuhan, ya, hubungannya sangat baik dengan Tuhan. Ini coba lihat, dia sudah tinggal di dalam Yesus, dia sudah tinggal di dalam Allah, sehingga Allah pun, Tuhan pun tinggal di dalam hati orang ini. Lihat ini salibnya, dibandingkan gambar-gambar yang sebelumnya, salibnya itu berwarna hitam. Ada yang salibnya tidur, ada salibnya yang sudah tegak, tetapi berwarna hitam. Bahkan berada di luar. Tetapi gambar ini, coba lihat, salibnya itu bersinar-sinar. Ini melambangkan bahwa orang ini sudah benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam orang ini. Nah, Roh Kudus coba lihat. Kalau gambar sebelumnya, merpatinya itu sayapnya dikepakkan. Itu artinya siap terbang, meninggalkan. Tetapi ini coba lihat. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati orang ini. Coba lihat ini. Sayapnya tidak dikepakkan, sayapnya diam. Jadi Roh Kudus tinggal dalam hati orang ini. Matanya coba lihat sangat bersinar-sinar. Mulutnya terbuka, artinya dia sudah bersaksi, dia bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Terus dalam hidup orang ini ada doa, pujian, dan penyembahan. Mulutnya terbuka, matanya berseri-seri, ya, mulutnya tersenyum karena kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Coba lihat ini, hewan-hewannya, meraknya, ekornya tidak dikepakkan lagi. Nah, terlihat sangat tunduk. Ini kambingnya juga siap pergi meninggalkan orang ini. Anjing atau serigala. Nah, ini semuanya. Coba lihat ini gambar si jahat. Si jahat ini siap meninggalkan orang ini. Kenapa? Karena si jahat pun takut kepada kita kalau firman Tuhan itu ada di dalam kita. Kita hidupi firman itu. Roh Kudus tinggal dalam kita, kita bersaksi tentang firman Tuhan, kita bersaksi tentang hidup kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Itu yang namanya si jahat itu takut. Coba lihat ini. Ya, hewan-hewan ini pun pergi meninggalkan hidup orang ini. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa kasih yang seharusnya bersumber dari hati, dan memang sudah seharusnya kasih itu bersumber dari hati. Karena kasih menyatakan bahwa kita memiliki hubungan dengan Allah. Contohnya ini tadi ya, Alkitab. Alkitab kita buka itu artinya kita buka hubungan dengan Allah. Kita punya hubungan dengan Allah. Coba kalian tes ya. Hal sederhana. Kalau kalian dalam 1-2 hari, 3 hari, seminggu, setiap malam sebelum tidur dan saat pagi setelah kamu bangun, kamu berdoa, coba tes. Sekali misalnya kalian tidak berdoa, pasti merasakan satu kehilangan, pasti merasakan satu rasa tidak sukacita. Itu pasti. Coba kalian tes itu. Ya. Terus kalau kalian membuka Alkitab, baca Alkitab, persoalan mengerti tidak mengerti, biar nanti Tuhan, itu urusan Tuhan. Yang penting ada usaha untuk membaca Alkitab. Ya, satu perikop tidak apa-apa. Nanti kalian akan mengalami, satu cerita, seperti ini. Ya, kayak contoh sederhana tadi kita membaca tentang perang ya. Ternyata di Alkitab itu ada ya, sudah dinubuatkan ya perang itu. Nah, seperti itu. Ya. Kita bahwa kasih menyatakan bahwa kita memiliki hubungan dengan Allah. Ya. Kasih menyatakan bahwa kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Ini salib ini. Ya. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Jadi kita yang harus membuka diri terlebih dahulu dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang
membuka diri terus ketuk-ketuk kita untuk masuk, tidak. Harus kita yang terlebih dahulu mengetuk pintu, Tuhan mengundang dia supaya dia tinggal dalam kita. Ya, kita yang harus terlebih dahulu tinggal dalam Tuhan. Baru Tuhan itu mau tinggal dalam kita. Caranya bagaimana untuk supaya kita bisa tinggal dalam Tuhan? Yaitu tadi, berdoa, baca Alkitab, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan menyanyi. Hal yang sederhana bisa kalian lakukan setiap saat, menyanyi, naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terus yang berikutnya, kasih menyatakan bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah ini tadi ya, merpati. Jadi merpatinya itu tidak mengepakkan sayap, merpatinya itu menutup sayapnya. Artinya dia diam, dia tinggal di dalam kita. Kemudian kasih menyatakan perbuatan dan kesaksian. Bersaksi menjadi gaya hidup orang Kristen. Ya, itu bersaksi tadi, mulutnya ini coba lihat baik-baik ya. Mulutnya terbuka lebar, tersenyum karena ada kesaksian, dia bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang Ibu Rian sampaikan bisa menjadi berkat buat semua anak roket. Ya. Terima kasih. Baik. Tadi suaranya terdengar jelas ya, Roket? Halo. Ya, Ibu. Terdengar jelas, oke. Sekarang sudah, hampir 6:30 ya. Kalian sebentar kan nanti masih ada pertemuan ya dengan Bu Nuni ya? Untuk membicarakan acara untuk bulan April. Iya, Bu. Oh iya. Kita doa dulu Bu atau gimana? Iya, doa dulu aja. Oh iya, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sama-sama kami boleh pelajari, sama-sama boleh kami dengarkan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau Allah yang memberikan kami hikmat dan pengertian Tuhan, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari barusan Tuhan Yesus, kami boleh paham, mengerti, dan bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sebagaimana firman-Mu yang sudah kami pelajari, Bapa, kami selalu mengundang-Mu untuk hadir di dalam hidup kami. Kami selalu mengundang-Mu Tuhan agar Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami dapat tinggal di dalam Engkau, sehingga Engkau bisa tinggal di dalam hidup kami, Bapa yang baik. Seluruh hidup kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi, dan memberkati. Engkau yang memberkati semua anak-anak roket, baik yang ada saat sore hari ini maupun yang belum sempat bergabung bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkati sekolah mereka, jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Engkau. Engkau Allah yang menjaga, melindungi mereka, Tuhan Yesus, dari hal-hal yang tidak baik. Pertumbuhan, perkembangan mereka menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Engkau. Semakin Engkau buat menjadi luar biasa, Tuhan Yesus, semakin dahsyat di dalam Engkau, Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan, seluruh anak roket cita-citakan, Tuhan yang mengabulkan semuanya itu, Bapa. Sekolah mereka Tuhan berkati, kehidupan mereka Tuhan berkati, hubungan mereka dengan Engkau, Tuhan Yesus yang memberkati, Bapa. Semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Mereka memiliki hubungan yang pribadi dengan Engkau, Tuhan. Anak-anak roket semuanya menyediakan waktu yang secara khusus untuk membaca firman-Mu, menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua para coach, Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi Bapa, memberkati pekerjaan dan pelayanan para coach. Terima kasih Bapa, kalau saat sebentar nanti
semua anak roket akan rapat untuk membicarakan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada bulan April menjelang Paskah. Tuhan Yesus yang memberikan ide-ide yang cemerlang, hikmat dan kemampuan, sehingga acara yang direncanakan Bapa dapat berjalan nantinya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya yang sudah boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin.